Apakah persamaan antara kaca pembesar dengan lampu? Dua-duanya sama-sama memperjelas, mempertajam apa yang dilihat. Lampu mempunyai efek cahaya yang menyebabkan tadinya suram jadi kelihatan dengan lebih jelas karena ada cahaya yang dipancarkan kepada apa yang diamati itu. Sedangkan kaca pembesar mempertegas bahkan hal-hal yang kecil itu bisa tampak dengan lebih tajam dan lebih jelas lagi. Demikianlah hikmat. Hikmat itu bukan saja menerangi jalan orang percaya supaya mereka tidak tersesat, tetapi juga mempertegas serta mempertajam penglihatan, sehingga yang tadinya samar-samar, buram, suram, dan muram itu berubah menjadi sesuatu yang tampak begitu tajam dilihat dan bahkan bisa membuat seorang yang melihatnya menjadi mengerti. Dan demikianlah hikmat yang dari Tuhan itu yang berlandaskan takut akan Tuhan. Dia semacam suluh yang memberikan penerangan dan kejelasan terhadap sebuah objek. Suluh di masa sulit adalah hikmat Tuhan yang kita butuhkan di dalam masa-masa yang memang tidak mudah untuk dijalani. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini di dalam satu kitab puisi, yaitu Mazmur 25 ayat 14 sampai 17. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Mazmur adalah satu dari kitab puisi yang kalau kita cermati dan amati, kitab-kitab puisi di dalam kitab suci, termasuk Ayub, Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung, Amsal, semuanya itu mengandung pesan-pesan hikmat yang sangat dalam. Kata-kata bijaksana itu mengalir deras lewat kata-kata ungkapan puisi yang mudah dimengerti. Dan begitu pula Mazmur 25 ayat 14-17 khususnya. Di sini kembali tergarisbawahi sebuah tulisan tentang hikmat, yaitu ada kata orang yang takut akan Tuhan. Ini adalah gambaran orang berhikmat, bukan? Dan dikatakan Tuhan justru bergaul karib dengan orang yang berhikmat itu, yang diawali tentu saja dengan takut akan Tuhan. Dan kata takut di sini berakar kata yare dalam bahasa Ibrani, yang sebenarnya bukan takut karena ngeri, tapi takut karena kagum. Ada sebuah sikap hormat, ada sebuah sikap di mana memegahkan Tuhan itu. Takut yang bukan berarti takut berbuat salah, tetapi takut melukai hati Tuhan. Ini yang menunjukkan sebuah kekaripan hubungan. Karenanya dijelaskan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Semula saya berpikir bagaimana bisa karib kalau kita takut dengan orang itu. Tetapi justru bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, ini berarti adalah bahwa Tuhan malah menjalin relasi yang karib, yang dekat, yang sangat hangat dengan orang-orang yang justru hidup menghormatinya. Hidup takut akan Tuhan berarti mengaguminya dan senantiasa hidup memuji dan menyembah Tuhannya. Dan konsekuensinya orang yang berhikmat ini yang Tuhan bergaul karib dengannya, perjanjian Tuhan diberitahukan kepada mereka. Rahasia-rahasia Tuhan disingkapkan untuk mereka. Sehingga mata orang berhikmat itu menjadi makin terarah kepada Tuhan. Makin Tuhan bergaul karib, makin hati seseorang terarah kepada Tuhan, sehingga makin ia dibebaskan dari jerat-jerat dan jaring-jaring pergumulan masalah hidup yang seringkali mengikat dan membuat dia tidak dapat berkutik, tidak dapat berjalan kembali. Karena itu di dalam Mazmur 25 ini ditutup dengan sebuah ungkapan, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Sebuah ungkapan dari pemazmur yang mengatakan bahwa
tanpa hikmat, tanpa takut akan Tuhan, tanpa mata terarah kepada Tuhan, maka kita menjadi orang yang sebatang kara dan tertindas. Tetapi bila bersama dengan Tuhan, di dalam ayat terakhir, ayat 17 dikatakan, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Inilah fungsi hikmat. Melapangkan hati yang sesak. Bukan berarti lalu menghilangkan kesesakan itu, tetapi membuat hati ini berlapang dada untuk menerima kesesakan yang ada. Legowo dalam arti punya hati yang lega dan terbuka terhadap kesesakan itu, sehingga kesesakan itu tidak menjadi sesuatu yang menyesakan lagi. Ibaratnya kalau kita taruh air yang pahit di sebuah telaga yang luas, maka telaga itu airnya tidak akan menjadi pahit. Tapi bila air pahit itu ditaruh di sebuah gelas cangkir yang kecil, air yang ada di dalamnya menjadi pahit. Karena kecil dan sedikit dan serta sempit air yang ada di sana. Tapi di telaga air itu menjadi luas. Dan inilah fungsi hikmat, melapangkan hati kita yang tadinya sempit, terhimpit oleh berbagai macam hal yang sulit. Tetapi lalu oleh hikmat itu, maka hati kita dilapangkan. Suluh hikmat atau terang hikmat itu melapangkan hati dan juga melepaskan jiwa kita dari kesulitan. Bukan meniadakan kesulitan itu, perhatikan, keluarkanlah aku dari kesulitanku. Pemazmur tidak mengatakan Tuhan singkirkanlah kesulitanku, tapi tuntunlah aku dari kesulitanku. Berarti ini yang diminta dari hikmat si pemazmur. Dia bukan minta kesulitannya disingkirkan, tapi dia minta tangan Tuhan, hikmat Tuhan menuntunnya untuk supaya dia tidak terjerat oleh kesulitan itu. Hari ini mungkin kita sesak dan sulit, hidup kita mungkin ada di dalam masa-masa yang demikian. Tetapi bila hikmat yang berlandaskan takut akan Tuhan itu jadi suluh di masa yang sulit, maka sulit tidak pernah akan menghimpit kita lagi. Karena suluh hikmat Tuhan itu melapangkan hati yang sesak dan melepaskan jiwa yang terjerat kesulitan. Dan bersama dengan Tuhan sekalipun ada kesesakan dan kesulitan, oleh suluh hikmatnya, maka itu tidak lagi akan menyusahkan hidup kita, tapi melegakan dan menolong kita untuk melalui hari-hari di depan yang mungkin tampak suram, mungkin gelap, mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi bersama dengan hikmat Tuhan yang seperti kaca pembesar itu yang makin memperjelas dan mempertajam pandangan kita, serta seperti lampu yang menyinari jalan yang suram yang kita pikir itu tidak ada ujungnya. Tuhan mengasihi kita dengan hikmat-Nya. Karena itu mintalah daripadanya selalu setiap hari. Hikmat Tuhan jadi suluh di masa-masa yang sulit. Tuhan mengasihi kita sekalian. Tuhan mau menerangi kita dengan wajah kasih-Nya. Tuhan mau menghadapkan kasih-Nya itu kepada kita agar kita bisa kuat menghadapi hari esok dan pergumulan hidup yang berat. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat maju lagi, selamat bersemangat lagi. Segala masa sulit bersama dengan suluh hikmat yang dari Tuhan akan kita lalui. Amin.